Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan kelima bagian kedua masih tetap masalah sequence diagram. Sequence diagram itu mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Jadi, apa objek apa saja yang ada di dalam suatu use case. Minggu yang lalu kita sudah menerangkan bagaimana diagram activity. Diagram activity adalah kegiatan-kegiatan yang ada, aktivitas-aktivitas yang ada di dalam use case itu digambarkan dengan diagram activity. Kalau use case itu sendiri adalah suatu aktivitas, tetapi di dalam aktivitas itu ada langkah-langkahnya, ada kegiatan-kegiatannya dalam aktivitas itu, yaitu dengan digambarkan dengan diagram activity. Nah, sekarang diagram sequence atau sequence diagram itu menggambarkan langkah-langkah berdasarkan urutan waktu, menggambarkan objek-objek apa saja yang ada di dalam diagram activity. Itu sequence diagram. Kita lihat contoh nih. Misalkan ada activity, misalkan yang ini ya, activity memasukkan pin. Nah, kita lihat di sini. Objek apa aja di dalam memasukkan pin? Tentunya ada menu pin objeknya, ada manager validasi pin, ini adalah control class yang mengatur. Kemudian ada manager, ada objek, ini objek manager validasi pin. Kemudian ada objek menu yang ditampilkan, menu tampilan. Ini ada menu pin seperti itu. Kita lihat di dalam sequence diagramnya. Nah, ini dia nasabah sebagai pengguna daripada sistem. Ada objek menu pin. Objek menu pin di sini sebagai boundary class atau kelas pembatas antara pengguna dengan sistem. Ini ya, boundary class. Kemudian ada control class. Control class adalah objek manager validasi. Fungsinya yang mengatur antara view yang berhadapan langsung dengan nasabah dengan entity. Ini view juga ya. Kemudian kita lihat langkahnya. Nasabah pertama memasukkan pin ke dalam menu pin. Nasabah berinteraksi dengan menu pin. Oke. Setelah memasukkan pin, ya, menu pin boundary class meneruskan kepada control class, yaitu objek manager validasi, untuk mengontrol, untuk mendapatkan pin dikirimkan ke login tempat daripada pin benar atau tidak. Kemudian apakah pin valid atau tidak? Kalau pin valid ya, maka tampilkan pin benar itu, keluarkan menu utama daripada sistem ATM. Tampilkan. Kalau pin itu ternyata salah, tidak ya, pin tidak valid, kemudian apakah sudah melebihi dari 3 kali memasukkan pin? Kalau tidak, tampilkan menu pin lagi. Kalau ya, maka blokir account dan tampilkan pesan kesalahan. Ini semua sequence diagram ini didapat berdasarkan diagram activity tadi, yaitu memasukkan pin. Seperti itu. Ini ada objek menu pin, ada objek menu utama, ada objek validasi pin atau manajer validasi. Ini objek kontrol pembatas, ini kelas pembatas atau boundary class. Ini adalah control class sebagai objek manajer validasi. Ini adalah apa juga? Objek pembatas juga, karena menu yang berhadapan langsung dengan pengguna.
Kalau yang namanya entitasnya ini tidak ada di dalam sequence, di dalam activity diagram, tidak ditampilkan dalam activity diagram, kecuali di dalam sequence diagram menampilkan entitas, yaitu entitas login dari pin ini didapat dari sini, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah diagram activity mengecek saldo, diambil dari use case mengecek saldo. Ingat minggu lalu mengecek saldo use case-nya, diagram activity-nya seperti ini. Ini adalah pilih cek menu, cek saldo dari menu utama. Ada objek menu utama. Kemudian ada objek yang mengontrol daripada sistem. Request cek saldo, kemudian proses cek saldo, kemudian ada objek boundary class lagi. Kita lihat langsung di contoh sequence diagram. Di sini kita lihat ini ada objek pembatas ya, ada kelas boundary. Objek pembatasnya, kelas boundary-nya adalah kelas menu utama, objek menu utama sebagai boundary class, objek menu utama sebagai boundary class, kemudian objek manajer pengecekan saldo sebagai kelas kontrol atau control class ini, kemudian balance sebagai kelas entity atau entity class object balance, kemudian menu pengecekan saldo ini sebagai kelas boundary class, kelas pembatas. Ini objek menu pengecekan saldo. Kemudian ini di luar sistem yang mengontrol, dan adalah sistem inti perbankan. Kita lihat langkah-langkahnya ini sesuai dengan urutan waktu. Pertama, nasabah menggunakan pilih mengecek saldo ke menu utama, ke kelas pembatas yaitu boundary class, ke objek menu utama. Apa objek daripada boundary class-nya? Yaitu menu utama. Kemudian dari menu utama diteruskan pesan cek saldo kepada kelas daripada kontrol. Objek manajer pengecekan saldo adalah sebagai kelas kontrol yang mengontrol. Ini urutan waktu hidupnya objek, lifeline objek. Ya, ini lifeline garis ini. Ini saat terjadinya pesan. Ini seperti saat terjadinya pesan. Oke, cek saldo. Kemudian setelah sampai di manajer pengecekan saldo, disampai kelas di control class. Kemudian dari control class meminta informasi saldo kepada sistem inti bank. Ya, kemudian sistem inti bank, kemudian manajer pengecekan saldo juga, control class juga mengatur set saldo yang ada di balance entity-nya ada di sini. Balance saldo ada di sini. Kemudian setelah didapat, control class ini sebagai objek manajer pengecekan saldo menampilkan saldo ke menu pengecekan saldo. Ini sebagai kelas pembatas lagi yang berhubungan langsung dengan nasabah. Seperti itu. Kita lihat lagi ke modul ya, ke modul. Sequence diagram menunjukkan pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Artinya di sini pesan yang disampaikan lewat di antara objek berdasarkan dari waktu ke waktu. Kalau diagram activity kan sekedar langkah aktivitas yang ada di dalam use case. Tapi kalau di dalam sequence diagram adalah pesan yang lewat di antara objek-objek yang ada di diagram activity tadi untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Itu adalah sequence diagram. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada elemen sequence diagram, sama dengan elemen dalam use case, ada aktor. Berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan. Biasanya ditempatkan di bagian atas, adalah orang atau sistem yang memperoleh manfaat dari dan berada di luar sistem. Apa sih
Aktor sebagai sistem, contohnya ya. Misalkan ada sistem apotik. Apotik berada di luar rumah sakit. Rumah sakit kita jadikan sistem. Apotik kita jadikan pengguna daripada sistem rumah sakit. Makanya aktor ini sebagai sistem, bukan lagi orang. Jadi aktor itu tidak selalu orang. Bisa juga sistem atau peran. Seperti itu. Kemudian elemen-elemen sequence diagram ini adalah teori yang kalian harus hafalkan yang saya tadi sebutkan. Boundary class menggambarkan tampilan program, control class yang menggambarkan kontrol yang mengatur, kemudian entity class adalah yang menggambarkan kelas atau data. Kita lihat di sini lifeline yang tadi ini garis-garis menunjukkan kehidupan suatu objek. Kalau diberikan X berarti objek itu sudah tidak berinteraksi lagi, sudah mati, dimatikan, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, nah ini merupakan persegi panjang, speed panjang menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Ini gambar seperti ini biasanya ada di lifeline tadi. Kemudian ada message ya, gambaran seperti ini. Ini kadang-kadang digambarkan pesan balik, ini digambarkan dengan garis putus-putus. Kalau mengirim pesan dengan message, kalau ini return value. Kemudian ini guard condition, ini alasan kenapa pesan itu dikirim. Ini guard condition. Biasanya kalau dalam sequence diagram kadang-kadang ditulis, kadang-kadang nggak selalu kalau guard condition. Kemudian ini yang tadi di ujung lifeline, objek untuk menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensi, akan tidak berinteraksi lagi, akan dimatikan kalau X ini. Kemudian ini adalah frame menunjukkan konteks kalimat ya, keterangan, istilahnya keterangan apa yang ada di objek itu. Misalkan dia ingin mengirim saldo, keterangannya di sini. Tapi pesannya lewat di dalam sequence diagram, di dalam urutan message pesannya. Tapi keterangan maksudnya ada di konteks biasanya, seperti itu kadang-kadang. Oke, kemudian metode MVC yaitu metode view control dan model view dan controller, di mana model adalah data, view adalah antar muka, atau form, control adalah yang mengatur antara model dengan view. Itu kalau kalian nanti buat tugas akhir, ini kita pakai prinsip MVC. Biasanya yang lagi booming kemarin-kemarin yaitu memakai pemrograman framework kode igniter. Kode igniter dipakai dalam pemrograman TA, itu banyak memakai kode igniter. Kode igniter memakai daripada pemrograman PHP ya, frameworknya. Di sini nih kalian baca teori-teorinya, ini kalian baca. Ini contoh ya, contoh penerapan MVC. Ada sebuah database penjualan terdiri dari file barang, file user, transaksi, dan detail transaksi. Masing-masing tabel ini dibuatkan MVC-nya dari modelnya, dari view-nya, dari kontrolnya. Model berisi variabel sesuai nama. Kalau model itu kan data, barang itu berisi variabel apa, kode barang, nama barang, dan lain-lain. Kalau view berupa tampilan form program kecuali detail transaksi. Kalau view barang artinya tampilan form barang di dalam biasanya di dalam situs atau di dalam web itu ada form barang. Nah, itu adalah view. Controller berisi coding yang berhubungan dengan database, yang berhubungan dengan model dan view. Controller biasanya coding. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penerapan MVC di dalam model Java, pemrograman Java. Mungkin kalau kalian sudah dapat pemrograman Java, kalian bisa lebih mengerti. Di sini kita lihat, di sini ada controller daripada penjualan controller ya, ada penjualan controller. Ini package penjualan controller, satu paket. Penjualan controller mempunyai barang controller, kemudian detail controller. Ini semua adalah yang mengatur antara penjualan data dengan penjualan form. Kemudian kita lihat penjualan data. Ini adalah file barang, file detail transaksi, file transaksi,
file user Java. Kalau ini adalah biasanya coding-coding yang mengatur hubungan penjualan data dengan form. Ini adalah penjualan form, ini adalah form-form view-view yang berhubungan langsung dengan pengguna biasanya. Ya, pengguna web, pengguna situs, ini biasanya dihadapkan dengan seperti ini. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, ini di dalam contoh model dari tabel transaksi, kalian perhatikan di sini. Ini adalah di dalam pemrograman Java selalu ada yang namanya function, yang namanya method pemberian nilai awal. This nomor transaksi sama dengan no trans, nomor transaksi. Ini dia di sini didefinisikan dulu ya. Ada parameter-parameter yang harus didefinisikan. Dengan adanya ini kita bisa memberikan ini set nomor transaksi. Ini enggak urutan, ini di sini boleh, ini di sini boleh. Jadi enggak urutan, enggak apa-apa kalau yang ini. Public void set nomor transaksi ini adalah merubah nilai daripada transaksi yang telah diberikan di sini, kan nilai awal nih. Di sini bisa dirubah dengan set nomor transaksi string no trans. Kemudian setelah kita mengeset nomor transaksi dengan isinya nomor trans karena sudah didefinisikan di sini, kemudian diambil nilai nomor transaksinya dengan perintah dengan function public string get nomor transaksi return nomor transaksi. Diambil nomor transaksinya, dimasukkan ke dalam program. Seperti itu dan seterusnya. Ini kalian akan mengerti apabila kalian sudah praktikum. Ini adalah view dari tabel transaksi. Ini yang bisa langsung digunakan oleh pengguna sistem. Masukkan nomor transaksi dan lain-lain. Ini adalah form atau view. Kemudian ini adalah kontrol. Ini adalah kontrol yang menghubungkan antara form dengan data tadi. Di sini kita lihat. Kalian lihat di sini ada data. String kode sama dengan TR001. Artinya, ini controller dari tabel transaksi ini yang mengatur hubungan antara data daripada transaksi dengan form daripada transaksi. Ini dia. Ya, ini dia. Create select count T nomor transaksi from transaksi. Ini diatur, nih ada terusannya lagi ya. Ini diatur nanti dihubungkan ke dalam form transaksi seperti itu. Kemudian kita lihat sini. Ini tadi ya, ini contoh sequence diagramnya. Ini contoh sequence diagramnya yaitu contoh sequence diagram daripada transaksi. Kita lihat ya, sequence diagram dari form transaksi. Ini pengguna user ya, buka form ke dalam form transaksi, ya kan? Kalau user ingin melihat transaksi, buka form transaksi. Kemudian setelah itu ditunjukkan form transaksi. Kemudian setelah tunjukkan form transaksi, kemudian user menginput kode barang. Kode barang diteruskan ditemukan di dalam barang melalui barang controller. Tadi barang controller adalah sebagai control class. Objek barang controller adalah sebagai class control. Ini objek form transaksi sebagai kelas pembatas atau boundary class. Kemudian barang di sini adalah entity class sebagai objek barang, objek barang sebagai entity class. Kita lanjutkan di sini. Find barang string kode, find barang string kode, kemudian dari barang entity dilanjutkan dibalikkan ke barang controller, kemudian barang controller menampilkan kode barang ke dalam form transaksi. Ini urutan-urutan input kode barang dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini ada penjelasannya, kalian baca di sini. Kemudian kita lihat yang ini tadi dalam ATM lagi, kita lihat sini. Ini diagram activity mengambil uang. Ini kalian lihat, banyak objek-objek yang terjadi dalam activity diagram ini. Kemudian kita buat sequence diagram berdasarkan yang ada di activity diagram. Nah, ini ada apa aja. Objek menu utama sebagai kelas pembatas atau boundary class. Objek menu pengambil uang juga sebagai kelas pembatas, karena yang berhubungan langsung dengan nasabah. Kemudian
objek manajer pengambilan uang sebagai kelas kontrol yang mengontrol. Objek balance yang adalah entitas, entity class. Ini adalah objek balance adalah sebagai entity class yang menyimpan daripada data uang nasabah. Kemudian kotak uang juga sebagai boundary class karena berhubungan langsung dengan nasabah, seperti itu. Saya rasa cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.